Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahara. Saya berasal dari kelompok 20. Di sini kami akan memberikan penjelasan sledia karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan pada Anak Generasi Z. Di sini 1.1 latar belakang. Pengguna media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter semakin mendominasi kehidupan pada anak generasi Z. Meskipun bermanfaat untuk berkomunikasi dan menyesuaikan diri, penggunaannya berlebihan dapat menimbulkan dampak psikologis, terutama kecemasan, tekanan sosial, perundungan, dan perbandingan sosial menjadi faktor utama untuk memicu kegangguan kesehatan mental. Kajian ini penting dilakukan untuk memahami pengaruh media sosial terhadap kecemasan, serta merumuskan strategi mitigasi guna menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat bagi anak-anak dan remaja. Dari latar belakang tersebut, kita dapat merumuskan batasan masalah, yang dimana penelitian ini berfokus pada anak-anak generasi Z dan pengaruh media sosial terhadap tingkat kecemasan. Kajian hanya melibatkan platform populer seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Metode yang digunakan adalah tinjauan sistematis tanpa eksperimen atau survei langsung. Faktor utama yang diteliti meliputi perbandingan sosial, cyberbullying, tekanan sosial, dan gangguan tidur. Faktor ini seperti keluarga dan lingkungan sosial tidak menjadi fokus. Batasan ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mendalam. Dan dari batasan masalah, kita dapat merumuskan masalah yang dimana ada 3 rumusan masalah yang kita buat. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat kecemasan pada anak-anak generasi Z. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap meningkatkan kecemasan akibat penggunaan media sosial pada anak generasi Z. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan oleh orang tua, pendidik, dan membuat kebijakan untuk memitigasi dampak negatif media sosial terhadap kecemasan pada anak generasi Z. Nah, dari rumusan tersebut kita ada tujuan, yang dimana yaitu menganalisis pengaruh media sosial terhadap kecemasan anak generasi Z, mengidentifikasi faktor penyebab, serta memberikan rekomendasi bagi orang tua, pendidik, pembuat kebijakan untuk mengelola dan penggunaan media sosial dengan bijak. Nah, metode penulisan, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi literatur atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap kecemasan pada anak-anak generasi Z. Sumber utama adalah buku The Influence Social Media in Mental Health dan didukung oleh tulisan Vancouver 2017 yang membahas dampak media sosial terhadap kesehatan remaja. Di sini saya akan membahas bab 2 pada kajian pustaka, yaitu pengertian media sosial, pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental, dan faktor penyebab kecemasan. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi berbagai konten dan membangun jaringan komunikasi. Menurut Kaplan dan Hellepoeder, media sosial adalah aplikasi berbasis yang dibangun di atas ideologi dan teknologi. Dan menurut Moy dan Ellison, media sosial adalah layanan berbasis web yang membangun profil, melihat, dan menjelajahi koneksi dari orang lain. Pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Menurut Benji pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa peningkatan ketergantungan anak-anak generasi Z terhadap media sosial dapat berkontribusi pada berbagai perubahan psikologi. Dan hasil penelitian Kells dan Gillis pada tahun 2020 yang menambahkan bahwa media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kecemasan, tekanan validasi sosial, dan gangguan pada pola tidur. Dan hasil serupa yang ditemukan oleh Panucci pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa paparan konten media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan perasaan cemas dan tidak aman. Secara umum, ada 3 faktor utama penyebab kecemasan akibat media sosial.
yang menyatakan bahwa perbandingan media sosial adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kecemasan. Selain itu, menurut peneliti pada tahun 2017, individu yang mengalami intimidasi atau komentar negatif di media sosial, dan ada juga kutipan Keles dan Geus pada tahun 2020, yaitu remaja yang merasa dirinya mengikuti tren, membalas chat dengan cepat, serta menjaga citra diri mereka, dan pada akhirnya mereka dapat meningkatkan rasa kecemasan. Ya, di sini dengan saya Martin Jordi dengan NIM 6070124000138. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian bab 3, yaitu analisis. Berdasarkan analisis yang kita dapatkan, masalah-masalah yang ada itu, yang pertama ada pengaruh penggunaan media sosial terhadap kecemasan anak generasi Z. Berdasarkan hasil studi yang kita temukan bahwa anak-anak itu banyak menghabiskan waktu lebih dari 3 jam per hari di media sosial, ya, hingga memiliki tingkat kecemasan yang sangat tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang memakai media sosial itu dengan batas wajar. Dan yang kedua, ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kecemasan kita. Media sosial itu beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan akibat penggunaan media sosial meliputi kayak perbandingan sosial. Sosial tuh kayak anak-anak seringkali membandingkan diri mereka dengan teman sebayanya atau influencer yang buat mereka tuh bikin rasa percaya dirinya jadi menurun dan kayak bikin tingkat kecemasannya jadi makin tinggi. Dan kurangnya interaksi sosial di nyata, yaitu kayak ketergantungan terhadap media sosial, kayak sering menggunakan media sosial kayak gitu, kayak setiap hari harus buka media sosial, dan itu juga dapat mengurangi interaksi langsung dengan kayak keluarga, teman, ya, pada akhirnya meningkatkan rasa kesepian dan cemas pada anak-anak Gen Z ini. Dan yang ketiga ada strategi mitigasi dampak negatif media sosial. Ya, untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kecemasan anak Gen Z, beberapa strategi yang didapat diterapkan itu kayak antara lain, yang pertama ada edukasi digital well-being. Itu tuh untuk mengajarkan anak tentang batasan penggunaan media sosial dan dampak negatifnya, kayak ada batasannya gitu biar tidak salah dalam menggunakan media sosial. Terus menerapkan waktu layar yang sehat, kayak mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kita tuh mengaturnya agar para generasi Z ini menggunakan media sosial sebatas wajarnya, kayak seperlunya aja, tidak selalu melulu tuh menggunakan media sosial, lihat media sosial terus menerus, biar dia tuh punya kegiatan aktivitas lainnya di luar itu, biar lebih produktif aja. Dan yang ketiga ada meningkatkan interaksi sosial offline, kayak mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial di dunia nyata seperti olahraga atau hobi, ya, agar tidak terpacu pada media sosial. Jadi kayak melakukan kegiatan yang nyata dan berinteraksi juga langsung terhadap orang-orang yang nyata juga, bukan kayak yang ada di media sosial aja. Dan yang keempat ada mempromosikan konten positif, kayak mengarahkan untuk mengikuti akun yang memberikan dampak positif dan edukatif. Kayak para generasi Z ini kayak menggunakan media sosial tuh harus kayak dia menggunakan media sosial secara baik gitu, tidak menggunakannya jadi kayak asal-asalan gitu, yang membuat dia jadi kurang pengetahuannya tuh kurang apa segala macam. Jadi kayak
main media sosial melihat yang konten positif agar mereka juga tetap bagus gitu loh dalam hal pemikiran dan sebagainya yang membuat mereka teredukasi. Jadi segitu aja dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fataya Pratama Putra Madani Prayogi dengan NIM 6070 12400 139. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bagian penutup. Yang pertama ada simpulan. Media sosial dapat mengakibatkan kecemasan anak generasi Z karena tekanan sosial dan cyberbullying. Untuk mengurangi dampaknya, kita perlu mengedukasi batas waktu pakai dan lebih banyak mendorong interaksi di dunia nyata. Yang kedua ada saran. Untuk orang tua, beri edukasi dan penggunaan media sosial, batasi waktu layar dan dorong aktivitas pada dunia nyata. Untuk pendidik, beri pemahaman tentang dampak media sosial yang dikembangkan di literasi digital. Yang selanjutnya ada untuk membuat kebijakan. Buat aturan untuk melindungi anak dari cyberbullying dan konten-konten berbahaya, serta dorong penggunaan media sosial yang sehat. Yang keempat ada untuk penelitian selanjutnya. Lakukan studi langsung tentang media sosial dan kecemasan serta dampak pada aspek psikologis lainnya. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.